Saya sangat skeptis ya ketika lihat Honor X9C. Karena ya lihat di iklannya, diliatin tuh ya kekuatan fisiknya doang. Dibanting lah, disemprot pakai air jet lah, dan lain-lain. Apalagi kalau lihat dari spek doang, 4 jutaan pakai Snapdragon 6 generasi ke-1, chipset ini mah ya udah ada di iQOO Z9X yang 2 jutaan gitu. Jadi ngapain beli yang lebih mahal kalau yang murah juga chipset yang gini udah ada. Tapi lur nih, ternyata pas udah dicoba, gila sih. Experience-nya tuh beda banget ya, cukup baik. Dan bisa saya bilang di awal, kalau kamu tuh pengen banget beli ponsel dari Huawei, gak mau ribet masalah GMS-nya, beli Honor bisa jadi pilihan terbaik. Oke, di sini Fadil juga urang obrolkeun. Ya pertama yang harus kamu ketahui di awal ya, si Honor tuh udah pisah sama Huawei. Dan beda statusnya kayak Xiaomi dan Redmi masih seatap, masih sub-brand. Ini sekarang Honor tuh udah perusahaan independen. Jadi Huawei tuh mau gak mau melepas Honor dulu waktu makin dipepet sama Amerika Serikat buat dibatasi ya pakai teknologi mereka. Jadi tahun 2020 Honor tuh dijual ke Shenzhen Zixin Information Technology dan resmi jadi perusahaan independen. Maka dari itu perangkat Honor bebas pakai teknologi dari Amerika, mau itu chipset Snapdragon, modem 5G Snapdragon, sampai tentunya mobile Google service-nya. Yang saya suka dan bingung adalah di Magic OS-nya. Yes, Magic OS-nya tuh benar-benar mirip sama EMUI atau Harmony OS-nya Huawei, yang dimana setelah saya coba, si UI-nya tuh benar-benar smooth, seamless, kayak dulu lah waktu Honor masih sama Huawei di satu atap. Perpindahan dari aplikasi ke aplikasi lain, akses berbagai fitur yang ada, ini tuh smooth dan mudah banget buat dimengerti. Dan tentunya nggak ada iklan. Ya emang ada aplikasi bloatware tapi bisa dihapus. Magic OS ini tuh lebih menyajikan experience yang smooth, mudah dimengerti, dan mudah dilihat dibandingkan enak dilihat si UI-nya. Karena setiap icon elemen lain dapat dikatakan tuh agak kasar sih. Bukan selera saya lah. Kayak serba besar lah, atau beberapa elemen UI itu ada yang kerasa maksain dan lainnya. Tapi secara look tuh si Magic OS kayak dulu lah gitu. Sekali lagi kaku dan gak cakep-cakep amat, tapi bisa nyajiin experience yang baik. Nah yang bikin saya bingung, kenapa ya si Magic OS mirip dengan EMUI itu gak diprotes sama Huawei. Malahan banyak nama-nama fiturnya tuh yang sama kayak si EMUI. Yang mungkin saya mikir, kayaknya secara resmi sih ya, secara legalitas memang Huawei dan Honor tuh udah terpisah ya. Tapi kalau dilihat dari sisi softwarenya yang serba sama ini, Huawei dan Honor tuh kayak masih menjalin hubungan pacaran gitu, tapi backstreet. Mungkin ya, kayaknya sih. Nah kita lanjut aja ya, masuk ke bagian fiturnya yang tetap lengkap sih, walaupun tadi si UI-nya tuh kaku. Kayak ada App Twin buat gandain aplikasi, ada Honor Connect buat menghubungkan antara perangkat Honor buat akses berbagai ekosistem fiturnya, Game Manager buat atur berbagai hal saat main game, berbagai shortcut gestur yang bisa di custom, dan di sini yang menarik ada fitur saat kita screenshot nih, tulisan panjang banyak itu di browser katakanlah ya, dan pas di swipe 3 jari buat screenshot, nah dia tuh otomatis masuk ke notes ya, dan semua hal di situs tadi yang lagi dibuka tersimpan rapih di notes termasuk gambar-gambarnya. Mantep sih. Untuk penampilannya kita dikasih berbagai pilihan tema yang bisa di-download gratis. Always on display bisa nyala terus. Pokoknya buat atur berbagai penampilan ditaruh di satu tempat dengan mudah. Untuk penampilan warna layar bisa diubah ya antara vivid atau natural. Ada e-book mode juga buat ubah warna layar jadi hitam putih biar enak pas baca buku. Atau ada eye comfort display buat bikin temperatur layar nyaman dilihat. Dan kalau misalkan hardware Bluetooth-nya sayangnya masih ketinggalan sih. Masih versi 5.1 yang jadul. Wi-Fi juga masih versi 5 tapi tetap ada NFC di sini. Nah, lalu performanya nih yang menarik. Dengan berbagai fitur yang ada melalui backingan chipset Snapdragon 6 Gen 1 yang udah pernah saya coba di ponsel murah 2 jutaan, ternyata surprisingly beda banget. Di sini kerasa lebih optimal, bukan cuma sekadar multitasking atau kerjaan ringan biasanya ya, tapi pas lagi main game PUBG misalkan ya, di grafisnya tuh ada settingan pilihan HDR Extreme. Padahal waktu dulu coba di iQOO Z9X cuman ada di Smooth Ultra doang. Main gamenya pun tentu nyaman, termasuk coba main game
game lebih berat kayak Genshin Impact dipaksa settingan tinggi, no problem ya. Suhunya pun gak masalah, adem. Lalu masalah sinyal nih, Huawei dan Honor tuh kan terkenal dengan kualitas sinyalnya yang bagus ya. Emang saya gak bisa verifikasi langsung sih, khususnya masalah mobile datanya, karena saya selama coba ponsel ini ya stay terus di pusat kota Bandung, yang dimana pakai provider dan ponsel apapun ya aman-aman aja. Tapi ketika coba pakai WiFi yang biasa dipakai oleh ponsel-ponsel yang sebelumnya di-review, pas download Genshin Impact di situ cepet gitu kan. Biasanya download Genshin Impact tuh data yang puluhan giga tuh lama ya. Nah di sini lumayan cepet gitu. Padahal dilakukan di waktu dan kondisi yang sama. Jadi saya gak nyangka Honor X9C ini bisa ngasih experience dan performa yang solid, walaupun spesifikasi mesinnya gak mantep kayak kompetitor seharga lainnya kayak Poco X7 Pro misalkan ya. Tapi tetap nyaman sih. Dan pastilah ada yang ngomen, "Bah bang, mending Poco X7 Pro lah." Iya bener. Kalau emang kamu tuh pengen nepanin performa banget ya X7 Pro aja lebih kenceng. Tapi kalau dilihat secara mesin dalemannya aja nih, di sini Honor tuh lebih adem dan baterainya juga awet banget. Gak salah di Xomac nempatin Honor X9C jadi ponsel paling awet baterainya. Dengan baterai 6600 mAh ini, main game, kerjaan intens dan hal lainnya tuh bakal cukup sekali pengisian daya di satu hari. Makanya saking sayanya bingung ngabisin baterainya pas sore hari karena masih nyisa 40%, jadi saya jadiin hotspot aja sampai malam, baru kerasa baterai tuh cepet terkuras. Namun bisa dibilang awet banget ya tetap. Nah, kalau misalkan bicara Poco X7 Pro, kamu gak akan dapetin durabilitas sebaik di Honor X9C. Dibanting, disemprot jet tekanan tinggi, dibawa nyelam dan lain-lain. Yang emang secara sertifikasi, ponsel itu gak punya rating standar militer ataupun rating IP68 dan 69. Tapi ya gak ada standar militer. Kok bisa? Ya bisa lah, karena untuk dapat sertifikasi kan butuh uang lebih ya. Tapi Honor tuh gak memutuskan buat ambil sertifikasi tersebut ya untuk menekan budget gitu. Si fisik yang tahan banting ini pun secara ergonomi cukup nyaman dipegang. Bagian depan belakang melengkung, bikin enak gripnya. Emang gak premium, semuanya serba plastik, tapi saya gak keberatan sih. Yang gak nyaman di sini feedback getarnya yang kasar banget, murahan. Gak bisa diatur juga kekuatannya segimana. Kalau secara look mah ya buat penilaian saya gak cakep-cakep amat, tapi agak jelek juga. Standar ponsel Cina yang lagi ngetren lah, nyajiin desain kamera membulat yang besar. Nah lalu bicara urusan layar nih, layarnya juga cukup kuat ya, dan harus kalian tahu dan cukup menarik. Jadi si layarnya ini tuh kalau ditekan-tekan agak empuk. Honor gak bilang secara gamblang masalah perlindungan layarnya tuh dari mana ataukah buatan sendiri. Tapi pas dipegang tuh kerasa ada sesuatu perlindungan tambahan, bukan anti gores plastik bawaannya tentu ya. Nggak ganggu experience sentuhan layarnya juga, cuman ngasih tahu aja dan hal yang wajar gitu. Di saat ada kaca yang pengen tahan banting, diberikan suatu lapisan tambahan yang agak lentur, nggak keras, buat mengurangi efek kerusakan yang mungkin terjadi kalau ada kontak fisik yang ekstrim dari benda lain, kayak misalkan disemprot air jet atau dijadiin palu. Layar melengkungnya ini pun punya warna dan detail yang baik buat dilihat. Bisa dikatakan bukan yang terbaik tapi ya bukan karena jelek, namun karena kompetitornya tuh pada ngasih resolusi 1,5K sampai kedalaman warna yang lebih luas di harganya yang sama. Sedangkan di sini tuh ya bisa dibilang melengkung doang dan warna kayak OLED yang biasa aja gitu. Bukan luar biasa. Hal yang wajar karena nilai utamanya tuh ya di durabilitas. Coba aja si layarnya datar ya, mungkin untuk warna dan detail bisa dipertajam. Tapi cukup kok ya buat keseharian, browsing, atau nonton. Speaker stereo yang ada pun udah cukup baik, tapi agak wah-wah banget di harganya. Nah, yang bakal kerasa agak kurang apalagi dilihat dari harganya adalah kameranya. Sebenarnya kameranya tuh bagus, detailnya cakep, fokus jarak dekat jauh juga baik, noise minim walaupun low light, tapi si softwarenya buat mainin kontras dan warna tuh ya sering banget berlebihan, mau itu ultrawide ataupun lensa utamanya. Mungkin maksudnya ya buat hasilin gambar yang vivid, tapi jatuhnya sering overexpose. Kalau selfie-nya saya cukup suka, apik, kontras dan warnanya juga agak berlebihan kayak lensa utama. Untuk videonya sih lagi-lagi ya hasilnya tuh kurang oke karena ketutupin sama kontras dan warna yang terlalu gonjreng. Padahal detailnya udah bagus, fokusnya apalagi. Emang kalau 4K kurang stabil, tapi ya si warna dan kontrasnya tuh berlebihan. Saya harap sih bisa ketutupin ya sama update software mendatang. Kalau selfie-nya kualitasnya sama konsisten kayak fotonya, yang agak disayangin si resolusi mentok di 1080p aja.
kamera depannya. Tapi saya cukup suka sih, walaupun ya dynamic range-nya cukup terbatas ya kalau misalkan dari belakang emang lagi silau banget. Tapi detailnya saya cukup suka sih. Dan ini fix fokus ya, gak autofocus tapi cukup baik. Saya cukup suka si fotonya sih di kamera selfie-nya ini. Walaupun Honor gak ngegemar-gemorin masalah kameranya jago selfie gitu, tapi ternyata baik juga gitu. Not bad. Oke, kalian bisa nilai audionya bagus atau enggak ya di Honor X9C ini. Jadi Honor X9C tuh ternyata gak modal durabilitas tinggi doang, atau gak modal baterai awet doang, tapi ngasih performa dan experience yang hampir seimbang setiap sisi. Yang kerasa biasa aja ya di kameranya, hal yang wajar dikorbankan karena ya kelebihan dari sisi durabilitas dan baterai yang awet banget. Dan sekali lagi kalau misalkan emang di 4 jutaan tuh kalian nyari yang speknya kenceng, ya udah Poco X7 Pro gitu. Masing-masing ya ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dan dengan comebacknya Honor ini cukup menjanjikan sih, dan sekali lagi cukup bisa meyakinkan ya untuk kalian tuh beli Honor ketimbang Huawei yang gak jelas masalah mobile service-nya dan bilang mending pakai G-Box lah, pakai inilah, pakai cara itulah, ribet men. Honor bisa layak dibeli, dan salah satunya Honor X9C ini layak buat dimiliki. Oke, jadi sekian ya untuk video review ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, jadi si Fadil, peace out.